Selamat datang di channel cakrainvestigasi.com. Direktur PT Poser Bumi Sejahtera merasa dizalimi, akhirnya buka suara. Direktur Poser Bumi Sejahtera Turisti Hindria akhirnya buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambangan tanah kas Desa Sampang, Gedang Sari. Turisti menjelaskan awal mula peristiwa hingga dituduhkan sebagai tersangka berawal saat menyewa tanah Palunggu yang akhirnya diklaim menjadi tanah kas desa. Selengkapnya inilah penjelasan Direktur Poser Bumi Sejahtera. Dari sini ke sana, itu kira-kira 10 meter sampai ke lokasi selanjutnya. Luasan berapa itu, Pak? Luasannya itu waktu itu kira-kira 200 meter. 200 meter. Persegi yang kita sewa. Nah, dijelaskan bahwa waktu itu Lungguh miliknya Pak Triana, luasannya itu 600 meter. Bukan TKD yang disampaikan kepada kami, karena Lungguh itu adalah hak dari yang lunggui, malah dukuh. Nah, kenapa dari 600 hanya kita gunakan 10 meter? Karena memang dalam kesepakatan itu disampaikan sesuai kebutuhan saja, Pak. Nah, kemudian di kesepakatan itu juga memang terjadi kerusakan, itu kita memulihkan kembali. Jadi awalnya tidak dikatakan kalau ini TKD gitu ya? Iya, memang diinformasikan itu Lungguh. Kalau kesepakatan tadi berapa meter? 200, kira-kira 200-an meter persegi. Nah, kemudian terjadi pengerukan ini di luar sepengetahuan PT Poser, setidaknya saya, karena saya itu hadir ke sini itu sudah rata, Pak. Jadi saya itu sebulan kemudian sebenarnya kira-kira saya datang ke sini. Nah, di wilayah inilah saya negur Pak Lurah dan Padang. Loh, kenapa ini dipro? Gitu. Ini kan bukan yang kita sewa. Dia jelaskan bahwa nggak apa-apa, Pak. Ini kita terus dibawa ke lapangan untuk nguruk lapangan, terus permintaan warga, musola, dan TK. Carinya itu ya, alasannya. Ya. Saya Kalau waktu itu ketentuan panjang muka, Pak, ada berapa meter? lebar muka 10 meter. Lebar muka 10 meter. Terus akhirnya menggembang jadi berapa meter, Pak? Gimana? Ke utaranya? Kalau sini saya nggak tahu karena di sini bukan diinformasikan sebagai TKD. Kami tidak pernah tahu. Berarti tidak ada keterangan itu tanah TKD ya, Pak ya? Tidak pernah. Ya hanya Lungguh saja 600 meter persegi. Saya hanya boleh menggunakan si lebar 10 meter lalu panjang. Berarti cuma untuk kepentingan akses masuk Ya, ke lokasi ya? masuk. Nah, kemudian ini ternyata murni TKD. Tanah kas desa di mana itu harus izin Kanjeng Sultan baik menurut DIY. Dalam Pergub DIY nomor 34 tahun 2017 yang saya pelajari bahwa jika itu adalah Lungguh maka tidak perlu. Yang berhak menyatakan memang yang menempati Lungguh. Karena yang dirumahkan adalah Lungguh, ya maka saya bersedia. Karena dijelaskan status tanah itu apa. Kalau yang menjelaskan adalah kepala desa, kemudian kepala dukuh yang lunggui, kemudian ada perangkat desa yang lain di situ, ada BPD. Apakah saya tidak percaya? Pejabat resmi loh yang menjelaskan. Dan kemudian mekanisme sewanya dijelaskan cukup dengan Pak Triana. Maka saya lakukan itu. Yang menyaksikan waktu itu belasan orang. Di sini Bapak selaku penyewa ya, Pak ya? Ya. Selaku penyewa atas nama siapa, Pak? Nama PT Poser Bumi. Bapak Turisti namanya? Hindria. Oh, iya. Saya selaku direktur utama. Selaku direktur utama. Terus pas waktu musyawarah itu Bapak di sini nggak tahu nggak tahu kalau ini tanah TKD ya, Pak? Ya karena diinformasikan Lungguh, ya selesai di situ. Nah kemudian ternyata dalam perjalanan waktu Lungguh itu luasannya 2.400-an. TKD 2.400-an. Nah terjadi pengerukan itulah yang kemudian menjadi masalah hukum. Sekali lagi pengerukan ini bukan dilakukan oleh PT Poser atau saya, tapi dilakukan oleh pihak lain. Atas perintah siapa? Dalam penyidikan terungkap dan disampaikan penyidik kepada saya adalah perintah Bapak Kepala Desa. Ya, kemudian yang melakukan pengerukan adalah Saudara Fajar. Kemudian diakui dalam BAP selama 26 hari dilakukan itu.
kemudian dari perhitungan jaksa melalui auditor inspektorat daerah itu terjadi kerugian negara sekira 506 juta dengan rincian 24.000 kubik yang telah diambil, 2.400 yang diambil. Nah, kemudian saudara Fajar juga mengakui melakukan itu menjual kepada pihak PT HMS, itu subkontol. Terus dari buku rekening dari saudara Fajar juga nampak, saya punya buktinya, walaupun itu hasil pra-peradilan, diakui sebanyak 2,247 miliar dari hasil pengerukan itu. Dan itu tidak ada serupiah pun yang mengalir ke PT Pusar atau ke saya. Nah, kemudian saya jadikan tersangka, maka saya tentu bertanya. Saya tidak pernah melakukan perbuatan secara formil maupun material, dan perbuatan dilakukan oleh pihak lain. Dalam asas hukum tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Kenapa waktu itu dari PT Pusar tidak tahu kalau ada pihak lain yang mengeruk di sini? Jadi begini Pak, juga sudah saya di press release itu saya terangkan secara tertulis bahwa kami itu karena tambangnya ada di sana dibutuhkan akses. Atau sebenarnya skenario awal itu kan dari itu jembatan masuk dekat rumah Pak Lurah itu. Tapi oleh Pak Lurah, Mas Fajar dan saudara Teguh, juga itu ada Pak Muji waktu itu tidak jadi lewat sana, agar lewat sini. Diterangkan kalau lewat sini gimana Pak? Lewat sini sewa akses, karena ada 2 atau 3 akses yang harus disewa. Salah satu selain Pak Trian itu ada Pak Tegimin, kita sewa 15 juta 3 tahun. Nah, karena tambang di sana kita juga koordinatkan Pak, jadi kita mohonkan peta ini ke SDM bahwa ini jadi akses. SDM juga rombongan ke sini. Waktu itu secara lesan boleh, sepanjang tidak melakukan rusakada. Makanya kami perjanjian dengan Pak Lurah itu, Pak Trian itu dengan akses yang kami gunakan, yang lain tidak. Nah, kemudian memang pada saat itu, mohon maaf saya sakit sebetulnya pada saat itu. Sakit, saya tidak ke lapangan, saya mempercayakan kepada Direktur PT Pusar. Direktur ada 2, Direktur utama dan Direktur. Nah, Direktur PT Pusar itu posisinya di sini, mempercayakan ke lapangan. Nah, terjadi pengerukan ini tanpa sebutan saya. Sekali lagi, pengerukan ini bukan perbuatan PT Pusar, tapi PT SJS dijual oleh dia atas perintah kepala desa. Dananya juga masuk ke PT SJS ini, tidak ada yang masuk ke PT Pusar. Nah, apakah pemanfaatan akses lugu maupun kas desa itu boleh? Dalam aturan pergub boleh. Hanya saja kalau TKD itu harus izin Sultan. Nah, itu ketika saya dinyatakan sewa saya itu perbuatan melawan hukum oleh penyidik, saya mengatakan kalaupun terjadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat perdata. Artinya apa? Dalam pergub itu juga diterangkan secara jelas. Jika tidak ada izin Sultan, maka ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian 3 kali ngeyel dibatalkan perjanjian itu. Dibatalkan masih ngeyel, dihukum. Nah, dihukum itu maknanya perdata atau pidana. Kalau pergub itu di dalam ranah hukum administrasi negara adalah perdata. Dan ini jadi pidana karena ada kerugian negara. Tetapi kerugian negara ini sekali lagi harus dilihat dengan terang-terangnya, terang benderang siapa yang melakukan, siapa yang menikmati. Karena yang disebut korupsi itu memperkaya diri sendiri atau orang lain. Waktu itu kontraknya berapa? 3 tahun. 3 tahun. Terus kerugian secara materi setelah ada proses hukum ini dari PT Pusar berapa? Pertama, PT Pusar adalah pembayar pajak terbesar nomor 2 se-Gunung Kidul. Dari sisi pendapatan asli daerah dari pajak tambang mineral bukan logam, tentu hilang potensi pendapatannya. Kedua, dari PT Pusar kalau kerugian tentu miliaran rupiah ya. Banyak ya Pak? Bisa kita hitung, tapi kalau 5 miliar lebih lah. 5 miliar lebih ya kerugian dari PT Pusar. Akibat berhentinya ini ya. Ya. Kemudian kan masih punya kewajiban itu meratakan masih itu. Sementara
saya dalam masalah hukum menjadi tersangka yang oleh jaksa katanya akan segera ditahan, itu akan kami hadapi itu. Namun kita ingin didudukkan masalah ini sebenar-benarnya, jangan sampai dan penyidik itu menyalahkan orang yang benar atau benarkan orang yang salah. Biar berkedudukan sebagai membenarkan orang yang benar, menyalahkan orang yang salah. Sekali lagi, kalau pasal yang dituduhkan adalah turut serta, di mana barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan, kemudian turut serta melakukan, sebenarnya unsur itu terang benderang. Yang melakukan adalah Bapak Kepala Desa sudah tersangka, dipajang di sini. Kemudian menyuruh melakukan sewa Pak Triana, turut serta melakukan, ini habis ini, siapa yang menikmati ini? Kalau Pak Triana itu sendiri posisi sebagai apa? Kepala Dukuh. Kepala Dukuh ya. Yang mengaku punya hak lungguh ini, yang ternyata bukan. Betul.